Agustus 2018 dilakukan launching program BPNT Kabupaten Kulon Progo bahwa penyaluran bantuan pangan diberikan dalam bentuk non-tunai dibelanjakan. Saya memberi dan ini tempatnya saya buat nanam sayuran dan telurnya juga bagus. Ini hasil dari KWT dari Sri. Inovasi Panganku sebagai upaya menjalankan misi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan slogan Bela Beli Kulon Progo yang kemudian menjadi etos kerja seluruh lapisan masyarakat yang dalam konteks pertanian dan pangan telah dideklarasikan tekad bersama antara pemerintah, masyarakat Kulon Progo, dan pemangku kepentingan lainnya melalui gerakan Madep Mantep Pangane Dewe dan Madep Mantep Ngombe Banyune Dewe. Bahwa Kulon Progo merupakan daerah agraris dengan luas sawah mencapai 11.047 hektar. Dari tahun ke tahun selalu mengalami surplus beras rata-rata antara 35.000 ton hingga 44.000 ton setiap tahun. Dengan kondisi surplus beras tersebut dan sejalan dengan ideologi semangat bela dan beli Kulon Progo, kita gerakkan seluruh komponen masyarakat Kulon Progo untuk mengkonsumsi pangan produksi lokal Kulon Progo sendiri. Semangat bela dan beli Kulon Progo juga sudah kami tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan produk lokal. Dalam perkembangannya terjadi perubahan program Raskin menjadi bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan selanjutnya berubah lagi menjadi program bantuan sembako. Dengan program bantuan sembako yang dilaksanakan dengan produksi petani sendiri, maka dalam 1 tahun akan terjadi pertambahan peredaran uang di Kabupaten Kulon Progo lebih dari 127.520.976.000 rupiah. Dalam bantuan program sembako kita sebut sebagai inovasi panganku dengan mengandung arti sebagai pangan sendiri atau pangan Kulon Progo. Dengan inovasi Panganku, pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah, terutama lahan pekarangan untuk pangan kita. Dengan semangat gentong rembes, gerakan gotong royong rakyat membangun bersatu. Dengan semangat Kulon Progo top, telaten, open, panen. Bela Kulon Progo, Beli Kulon Progo, beli Kulon Progo, bela Kulon Progo. bisa nonton, Ngapa tunggu? bisa minggu. Ngapa tunggu? Terima kasih atas videonya, Pak Bupati. Pak Bupati, apakah sudah online dari Kulon Progo? Yeah, siap. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Kulon Progo sudah masuk ke top 99. Semoga bisa berlanjut terus. Bapak nanti presentasi selama 7 menit, kemudian 13 menit untuk bertanya jawab. Kalau masih ada yang disampaikan selama 7 menit, kami undang Pak Bupati, silahkan. Baik Bapak, kita akan mulai untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sutejo, Bupati Kulon Progo, ingin mempresentasikan inovasi Panganku yang kami beri judul Panganku. Inovasi ini adalah inovasi yang memberi spirit kemandirian pada kami, yaitu dengan spirit untuk pangan sendiri atau pangan kita sendiri, atau bisa bermakna pangan Kulon Progo. Yang melatar belakangi kami punya potensi atau fakta isu strategis daerah.
bahwa jumlah penduduk kami ada 479.000 lebih. Kemudian angka kemiskinan kita ada di masih agak tinggi 17,3%. PDRB kami sektor pertanian 17,62%, Bapak. Kemudian jumlah potensi petani kami ada 142.000 lebih atau 29% lebih dari total populasi penduduk kami. Kami punya program nasional strategis yang ada di Kulon Progo, yaitu pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo, kemudian penetapan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur yang ini sangat menguntungkan bagi Kulon Progo. Kemudian inovasi kami, inovasi panganku ini bermula dari adanya kebijakan bantuan beras miskin dari pemerintah pusat yang untuk Kulon Progo kemudian kita rubah menjadi Rasda atau beras daerah. Artinya setiap bulan Bulog memberikan bantuan kepada rakyat miskin kami, tidak perlu setiap bulan membawa beras dari gudang, tapi kemudian berasnya beli pada Gapoktan atau gabungan kelompok tani di Kulon Progo. Inovasi ini kemudian dirubah kebijakan dari pusat menjadi bantuan berupa non tunai atau BPNT yang kemudian jadi sembako bantuannya melalui e-warung. Sehingga sejak itu maka inovasi panganku ini kita canangkan. Nah, inovasi panganku ini para penerima manfaat ini menerima beras, telur, ikan lele, kemudian tempe, tahu, sayur, dan buah yang semuanya itu disediakan atau disiapkan oleh Gapoktan, oleh kelompok tani, oleh kelompok wanita tani, kelompok ternak, kelompok pengrajin tempe, tahu, dan pokdakan. Selanjutnya inovasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan visi misi Kabupaten Kulon Progo. Adapun yang tepat terkait dengan kegiatan ini adalah misi yang kedua, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Peraturan daerah yang memayungi dari inovasi ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan produk lokal yang dengan semangat atau spirit bela beli Kulon Progo, atau kalau ingin membela Kulon Progo belilah atau gunakanlah produk-produk Kulon Progo dengan jargon yang menggrassroots, yaitu iso nandur ngopo tuku, iso ngingu ngopo tuku, iso nggawe ngopo tuku, menjadi etos kerja dari seluruh masyarakat petani. Jadi kita tidak perlu import kalau kita bisa kembangkan semangat kemandirian pangan ini. Adapun pendekatan strategis yang kita gunakan untuk inovasi ini adalah yang pertama tentu tadi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan produk lokal, kemudian dilanjutkan dengan MOU antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Sosial PPA. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara Gapoktan, KWT, Pokdakan, kelompok pengrajin tempe, kelompok pengrajin tahu, dengan e-warung atau warung elektronik yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Inovasi panganku ini kita launching pada tanggal 10 Agustus 2018. Manfaat dari inovasi panganku ini yang juga merupakan nilai tambah yang bisa kita ambil adalah yang pertama antara lain meningkatkan produksi sayuran, buah, telur, tahu, tempe, dan ikan lele melalui optimalisasi pekarangan yang sehat, indah, dan produktif atau SIP. Kemudian di samping itu mampu memberikan penguatan kelembagaan petani, baik Gapoktan, kelompok tani, KWT, kelompok ternak, Pokdakan, dan kelompok pengrajin tahu dan tempe. Di samping itu jelas ini mampu meningkatkan pendapatan petani, pembudidaya ikan, dan para pengrajin tahu maupun pengrajin tempe. Kemudian ternyata setelah kita data, ternyata mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan peningkatan peredaran uang di Kabupaten Kulon Progo yang kita hitung sejak adanya kebijakan itu 2014 itu 13,16 miliar pada waktu masih Rasda. Kemudian
ketika kita sudah mulai dengan inovasi panganku ini, kita mulai dari tahun 2018, kita mencapai 36,89 miliar ketika panganku ini kita launching. Dan tahun terakhir ini ternyata mampu meningkatkan dalam jumlah yang sangat besar sirkulasi uang, peredaran uang yang ada di Kulon Progo, yaitu 127 miliar lebih, sehingga mampu meningkatkan peredaran uang di Kulon Progo sebesar 314%. Keberlanjutan dari sumber daya inovasi panganku, kami punya kekuatan. Petani kita 20.000 orang, terdiri dari 18 kapotan dan 3 kelompok tani yang didaya gunakan, kemudian 34 kelompok ternak, meliputi 680 orang. Kemudian kita juga mampu memberdayakan perempuan melalui pembinaan 187 KWT, meliputi 5.610 orang anggota. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui 111 kube e-warung dengan anggota sejumlah 1.110 orang. Dan juga kita mampu meningkatkan pemanfaatan lahan, sawah, serta pekarangan. Pelajaran yang kita bisa petik dari inovasi ini, antara lain yang jelas kemandirian ekonomi. Kemudian yang kedua, inovasi berjalan dengan baik karena stakeholder semuanya bisa berkontribusi. Local wisdom yang bisa kita raih antara lain e-warung ini merupakan gabungan dari anggota yang 10 orang per kube. E-warung ke depan tidak hanya menyalurkan bantuan yang sudah disebutkan, tapi akan menjual semua kebutuhan. Adanya pemberdayaan perempuan melalui KWT. Kiranya itu secara ringkas Bapak Ibu tim panelis kami akhiri. Bela Kulon Progo. Beli Kulon Progo. Iso nandur. Iso ngingu. Iso gawe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Iso nandur, iso ngingu. Wah. Betul Pak. Baiklah. Kalau kita bisa nanam sendiri ngapain beli? Mestinya kita jual. Petani itu harus menjadi produsen untuk produk-produk pertanian, Bapak. Baiklah, saya undang Prof. Eko dan Pak Dadan. Silakan Prof. Eko. Terima kasih Pak Kris. Pak Bupati, terima kasih inovatif sekali ini programnya. Pertanyaan saya Pak, tadi uang yang beredar itu 127 miliar ya. Dari anggaran APBD berapa M Pak itu? Langsung Bapak? Ya, monggo Pak Bupati. Oh, jadi itu uang yang digerakkan dari itu penjualan hasil-hasil tadi, ada baik apa itu beras, telur, ikan lele, tahu dan tempe serta buah itu. Jadi memang bantuan BPNT yang berupa sembako itu kan bantuan dananya itu dari pemerintah untuk bantuan untuk kelompok penerima manfaat atau KPM yang disalurkan melalui e-warung atau warung elektronik. Yang dari APBD sendiri ada 11,2 miliar Bapak. Ini yang dari APBD. Ini yang selebihnya adalah dari pusat. Yang dari APBD Kabupaten sendiri hanya 11 miliar. Ini yang dari pusat ada berapa Pak Bupati? Saya mau lihat replikasinya itu loh. Dari misalnya 11 M menjadi 127 M itu kan luar biasa tuh ya. Dampaknya. Misalnya gitu loh. Jadi kalau dari Kabupaten sendiri hanya 11 miliar lebih sedikit, ya yang 127 miliar itu dikurangi 9 miliar tadi. Itu ada 116 miliar yang dari pusat Bapak, dari APBN ya. Tapi itu kan kemudian tidak diberikan uang kepada KPM, tapi diberikan tadi sayuran-sayuran. Nah, sayuran, beras, ikan, sama telur, sama tahu tempe. Ini yang menyiapkan adalah kelompok-kelompok tani, KWT, pokdakan Bapak. Nah, itu sudah pernah dihitung belum Pak itu? Dampak ekonominya kepada Gapoktan itu? Ya,
tentu karena mereka hasil produksinya itu bisa tertampung ke situ, itu jelas sudah menguntungkan bagi para petani. Artinya penjualan ke pasar kan tidak bisa mendapatkan kestabilan harga, tapi karena ini dikoordinir, kemudian melalui lembaga yang resmi begitu, lembaga yang dibina oleh pemerintah, maka kestabilan harga terjamin, sehingga ini hasil produksi ini tidak diombang-ambingkan oleh harga di pasaran bebas. Begitu Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya mendengar angka penurunan kemiskinan 2% itu. Mungkin perlu dihitung juga tingkat pendapatan per kapita masyarakat itu dalam 2 tahun ini naik berapa gitu dengan adanya, karena tadi petani kan 29% itu ya, petani peternak. Jadi mungkin itu bisa dikuantifikasi ya. Jadi pendapatan per kapita dari program Panganku ini berapa gitu Pak. Oh iya. Mungkin nanti ditambahkan aja Pak kalau ya, ya Bapak, terima kasih. Kami yang terakhir Pak, ini soal sustainability nih. Kalau seandainya nanti Pak Bupati sudah tidak lagi menjabat gitu, kira-kira ini sustain nggak atau berlanjut tidak ini tuh? Ini menjadi sistem Bapak. Ada kebijakan-kebijakan, inovasi-inovasi banyak yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo ini. Insya Allah ini akan menjadi sistem. Ada beberapa kebijakan atau inovasi yang sebelumnya sudah ada, ini juga tetap menjadi sistem. Oleh karena itu saya punya keyakinan bahwa ini akan tetap menjadi sistem. Artinya pendayagunaan potensi lokal untuk kemandirian, apalagi jargon atau spirit bela beli Kulon Progo, iso nandur ngopo tuku dan seterusnya itu menjadi bagian dari kultur yang kita kembangkan. Sehingga kalaupun ada pejabat yang kemudian kurang semangat melanjutkan ini, masyarakat ini sudah terkondisi Bapak. Masyarakat sudah terkondisi sehingga ini akan seperti terjadi otomatis begitu. Karena sudah menjadi semangat dari masyarakat begitu Bapak. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Kris, terima kasih. Terima kasih Prof. Eko, terima kasih. Saya undang Pak Dadan, silakan. Iya, terima kasih Pop. Ini program kan sebagai pengembangan dari inovasi sebelumnya Pak ya, Bela Beli Kulon Progo. Nah, sekarang lebih khusus ke Panganku ya, Pangan Kulon Progo gitu ya, dengan jargon-jargon tadi, bisa kenapa harus beli gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini ketika ada nggak data gitu loh, sebelumnya ketika komoditi-komoditi tertentu ya, khususnya yang menjadi komoditi yang diandalkan di Panganku, ini tingkat data konsumsi masyarakat berapa gitu ya. Kemudian setelah ada Panganku kan yang impor lah tadi gitu, katakanlah didatangkan dari luar daerah, menjadi menurun atau jumlahnya tetap, tetapi konsumsi masyarakat yang memang meningkat ya di komoditi itu, tapi dipenuhi oleh lokal, oleh Kulon Progo gitu ya. Adakah data itu kalau bisa ditampilkan lebih baik gitu. Nah kemudian tadi kan produk-produk andalan yang Panganku ini, itu surveinya bagaimana menentukan bahwa oh ini telur, tempe, ini yang menjadi hal yang utama. Apakah lebih karena banyaknya konsumsi masyarakat atau lebih karena bahan baku atau produk yang ada di masyarakat lebih cocok ke arah sana gitu. Jadi bagaimana pengembangannya, pilihan program-program Panganku yang dipilihnya ini. Mungkin itu Pak Bupati sementara. Kan Bupati. Ya, terima kasih Bapak. Jadi peningkatan yang bisa kita raih, kita bisa lihat ketika program Raskin menjadi Rasda, ketika bantuan berupa beras dari pemerintah kepada warga miskin yang kemudian tidak lagi Bulog membawa beras dari gudang, tapi kemudian Gapoktan lah yang menyediakan, atau gabungan kelompok tani di Kulon Progo sendiri yang menyediakan. Ini tadi angka-angka itu sudah terpaparkan bahwa ketika masih kita menggunakan Raskin dan kemudian kita ubah menjadi Rasda, itu angka-angkanya seperti itu tadi.
Tapi kemudian setelah kita menggunakan inovasi panganku, ternyata kemudian meningkat jauh dari belasan miliar, dari 36 miliar, kemudian menjadi 127 miliar. Ini sudah bisa kita lihat mengenai peningkatan itu, Bapak. Memang kemudian itu merupakan rangsangan bagi kita sekalian untuk masyarakat untuk meningkatkan produktivitas kita sendiri. Semangat kemandirian inilah yang selalu kita gelorakan. Kemudian mengapa jenis-jenis komoditas itu yang kemudian dipilih? Ini begini Bapak, jadi kita perlu untuk tujuan dari pemberian bantuan ini kan untuk memelihara asupan gizi warga masyarakat supaya tercukupi, sehingga faktor-faktor karbohidrat, faktor vitamin, faktor nutrisi dan protein ini harus kita coba lengkapi. Tapi kami punya spirit untuk mendayagunakan produk lokal. Nah, produk lokal yang kita miliki diantaranya itu. Kita punya produk-produk seperti itu, padahal itu sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi masyarakat, baik dari sisi karbohidrat, nutrisi, vitamin, dan lain sebagainya. Sehingga tadi kita kembali pada jargon bela beli Kulon Progo ini. Jadi spirit kemandirian ini yang betul-betul kita gelorakan Bapak dari sini. Mungkin begitu Bapak. Terima kasih Pak Bupati. Saya undang Ibu Indah. Barangkali ada Bu Indah yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Prof. Baik Pak Bupati, luar biasa, bagus sekali. Saya suka. Tapi begini Bapak, karena ini saya khususnya untuk yang perempuan ya Pak, yang untuk produksi ya. Bapak, ya. Produksi buah dan bunga. Security of supply, buah dan sayur. Buah dan sayur. Itu dibagi di seluruh keluarga yang sebanyak ini ya, Bapak 800 berapa itu Pak dari produksi. Nah, apakah ketika jumlah produksi yang diperoleh itu selalu cukup memenuhi kebutuhan? Karena kita tahu buah itu adalah musiman. Nah, ini kemudian bagaimana? Yang kedua pertanyaan saya, apakah pernah mengalami gagal panen untuk buah dan sayur rusak, lalu kemudian mereka dapat ganti apa? Karena sudah selalu, oh nanti ada kiriman kok, cukup kok. Jadi yang saya tanyakan adalah security of supply dan dari buah dan sayur, dan kemudian jika ada musiman, ada gagal panen, apakah mereka yang kebiasaan menerima itu juga diajari di rumah, biarin aja kalau sudah ada sirsak ya jangan dihilangkan, ketika nggak ada disiapin. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Indah. Yang pertama, apakah jumlah produksi selalu cukup? Alhamdulillah selama ini belum pernah ada kekurangan produk yang dihasilkan oleh teman-teman dari kelompok-kelompok tadi. Memang kami menegaskan semua suplai barang tadi, produk tadi, tidak boleh kemudian kelompok itu mau ambil mudahnya, kemudian hanya beli dari daerah lain, kemudian untuk mensuplai ini, tidak. Kalaupun kami ancam istilahnya, kalau sampai saya mendengar ada yang kelompok yang kemudian tidak mempush untuk produktivitas sendiri tapi hanya ambil dari daerah lain, maka akan kita hentikan, kepercayaan akan kita berikan pada kelompok yang lain. Karena kami punya banyak kelompok-kelompok itu yang semuanya mempunyai tingkat produktivitas yang baik. Sehingga oleh karena itu selama ini alhamdulillah masing-masing kelompok, baik KWT, Gapoktan, kelompok peternak, kelompok ikan yang tadi kita serai untuk menyiapkan bahan itu, alhamdulillah semuanya sudah selalu tersedia, stok itu tercukupi. Artinya tidak pernah ada yang kemudian kelompok nyuri-nyuri ambil dari daerah lain, tapi semuanya adalah produk lokal Kulon Progo. Kemudian yang kedua, apakah pernah alami gagal panen?
kalau waktu tertunda panen juga pernah, tapi kemudian bisa dilengkapi oleh kelompok lain, Ibu. Jadi kelompok-kelompok yang kita serai tanggung jawab untuk menyiapkan itu membangun sinergitas komunikasi jejaring dengan kelompok-kelompok lain, sehingga kemudian ketika pada satu kelompok ini ada kelambatan produk, bisa dilengkapi, disuplisi dari kelompok-kelompok lainnya. Dan selama ini alhamdulillah ini sudah berjalan 2 tahun, ini tidak pernah ada ketekuran produk untuk supply ini. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Pak Ketua, boleh? Ada waktu, Bro. Oh, sudah habis. Pak Aris. Bro, yes. Ya, terima kasih, Prof. Pak Bupati, ini menarik sekali program yang Pak Bupati jalankan ya. Ada lele, telur, tempe, buah, sayur, dan masih banyak lagi. Untuk tahap awal saya rasa bagus sekali. Tapi untuk kedepannya, Pak, memikir kedepannya ya, apakah tidak fokus skalanya produknya sedikit saja, tapi skalanya dibesarkan sehingga bisa masuk ke skala industri. Satu contoh yang terjadi di New Zealand misalkan ya, fokus di susu, misalkan susu sapi, ya, itu kan bagus sekali. Tapi di situ didalami sampai masuk ke produk-produk turunannya, sehingga produknya bisa diekspor keluar dari Kulon Progo, bahkan diekspor lintas negara, lintas kabupaten, lintas provinsi, sampai ke lintas negara untuk tahap berikutnya, Pak Bupati. Iya. Pak, nambahin aja. Ya, silakan. Pak, kalau saya gini, ini kan inovasi 5 tahun lalu nih tentang bela beli Kulon Progo. Pertanyaan saya menurut Bapak, kan ini bagus banget kalau diangkat ke tingkat nasional menjadi bela beli Indonesia. Nah, kenapa menurut Bapak nih, ini kita ini aja, menurut Bapak ini tidak bisa diangkat ke gerakan nasional bela beli Indonesia gitu, Pak. Yang kedua, Pak, BUMDes di mana perannya, Pak ya? Makasih. Ya, silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Baik Pak Ari maupun Pak Nurjaman, terima kasih. Yang pertama tentang semacam saran ya tadi, jadi Pak Ari untuk juga susu dan sebagainya. Ini adalah saran yang baik sekali. Memang produk susu di Kulon Progo ada dari kambing Etawa terutama. Ini juga sudah pemasarannya juga sudah jelas, dan memang kemudian bisa saja nanti yang ini bisa ditambahkan. Hanya memang besaran bantuan nilai rupiahnya untuk setiap penerimaan manfaat ini sudah tertentu. Sehingga kalau kemudian nanti ada diganti ada memasukkan susu, tentu harus ada bagian yang kemudian terkurangi. Kecuali kalau kemudian nanti anggaran kita itu bisa kita tingkatkan gitu. Nah, saya kira saran untuk susu ini baik sekali. Meskipun untuk produksi susu kita, yaitu dari kambing Etawa, peranakan Etawa, ini sudah tertampung melalui pemasaran yang baik. Kemudian ini saran yang baik sekali. Kemudian tentang bela beli Kulon Progo, kalau dikembangkan menjadi bela beli Indonesia, ini tentu kami akan sangat bangga kalau kemudian ini menjadi jargon nasional. Artinya kita tidak mudah sekali impor dari negara lain, Pak. Potensi kita luar biasa. Masa kita negara agraris, kok beras kadang-kadang masih impor. Ini bela beli Kulon Progo ini kalau kita kembangkan akan menjadikan kita semangat untuk kemandirian di bidang ekonomi, khususnya dari pangan, ini akan terselesaikan. Lahan kita punya banyak, cukup luas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kami setuju Bapak, seandainya bela beli Kulon Progo, jargon atau spirit bela beli Kulon Progo ini dinasionalkan menjadi bela dan beli Indonesia, sehingga kita tidak sedikit-sedikit import. Kita itu negara kepulauan, kadang-kadang garam saja kita kadang-kadang sekali-sekali masih import. Padahal secara tradisional garam itu kan diproduksi di pantai-pantai. Panjang pantai kita karena kita itu negara archipelago, panjang pantai kita itu kan terpanjang di seluruh dunia. Mengapa garam kita juga masih import?
dan seterusnya dan seterusnya. Kami sangat setuju Bapak kalau bela beli Kulon Progo, kemudian kita setuju kalau bela beli Kulon Progo ini menjadi bela beli Indonesia. Kemudian tentang BUMDes Bapak, kami ada kerjasama dengan BUMDes juga Bapak. Jadi ada 2 BUMDes yang secara langsung sudah mengadakan MOU yang kemudian ikut dalam proses ini Bapak. Jadi betul BUMDes ada potensi-potensi untuk ikut dalam kerjasama ini. Sekarang ini memang baru 2 BUMDes yang sudah secara kita beri kepercayaan untuk ikut dalam proses ini, pengadaan bahan-bahan ini. Demikian Bapak. Baik, terima kasih, luar biasa. Saya ikut mengagumi ini inisiatif dari Kulon Progo. Kita mulai dari yang kecil, tapi mudah-mudahan ini bisa ditularkan ke daerah lain, sehingga Indonesia menjadi negara yang bisa ekspor. Mungkin Pak Bupati mudah-mudahan bisa jadi Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan ya. Jadi inovasi ini sudah banyak replikasi Bapak. Kami sudah menerima kunjungan studi banding dari Kabupaten Pemalang, dari Kabupaten Cirebon, dari Kerawang, Blitar, bahkan Provinsi Kaltim pernah ke sini ke Kulon Progo untuk studi banding soal inovasi panganku ini. Hanya ini sudah 4 bulan ada COVID ini yang mau berkunjung sementara kita tolak dulu Pak. Ini jadi itulah yang kami yakin bahwa inovasi ini mampu direplikasi oleh daerah lain. Bahkan kalau kami boleh berharap bisa direplikasi menjadi kebijakan nasional Bapak. Sehingga kemandirian di bidang ekonomi ini betul-betul real nanti. Jadi kalau kita bisa dengan sungguh-sungguh semangat ini, spirit ini, kita tidak sedikit-sedikit impor dari luar negeri. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Saya sebenarnya mau mereplikasi ya, tapi mau nandur-nandur Jakarta diaspal semua lahan. Ngingu-ngingu. Ada hidroponik Bapak. Ngingu di mana tetangga, ngingu kambing berisik katanya. Baiklah, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Bupati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.